Shalom, selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap meskipun dari rumah adik-adik tetap sehat, adik-adik tetap bersuka cita, dan adik-adik dalam keadaan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk beribadah bersama-sama dengan kakak. Meskipun kita dari rumah masing-masing, namun kita tetap beribadah hari Minggu dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di rumah adik-adik dan di tempat kakak sekarang ini, sehingga kita boleh beribadah dengan baik. Sebelum kita mulai ibadahnya mari bersama-sama kita berdiri dan kita nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Pujian Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik tetap berdiri, mari semua lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan berdoa. Kakak hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan sepanjang malam hari. Tuhan Yesus boleh menjaga kami, dan pagi hari ini dengan kasih karunia Tuhan Yesus kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami siap untuk beribadah di hadirat Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini, memberkati Kakak Doni yang akan bercerita sebentar, memberkati Kakak Vinda, memberkati juga adik-adik yang di rumah mendengarkan firman Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah ini, sehingga biar kiranya kami boleh menikmati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita semua silahkan duduk. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini untuk kelas TK akan dibawakan oleh Kak Doni, dan tema ibadah kita hari ini adalah memberitakan kebaikannya Tuhan Allah kepada semua orang. Sebelumnya mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Doa tiap hari kala tunggu
Adik-adikku yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan serta kita merenungkannya, mari kita berdoa, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati kami. Kiranya Tuhan, saat lagi kami akan membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati pikiran kami, menjauhkan kami dari segala bentuk gangguan, dan biar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan kita pada minggu pagi hari ini terdapat dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Kalau sudah, Kak Doni akan baca untuk kita semua. Judulnya Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yang itu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan kepada nabi-nabinya yang kudus, yaitu kepada orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggara rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan sebagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk ke dalam Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adikku yang diberkati Tuhan, Kak Doni mau tanya, kalian pernah tidak dalam posisi dimana kalian harus pilih teman yang baik atau pilih teman yang kurang baik? Bolehkah atau tidak? Seperti begitu. Nah, cerita kita pada pagi hari ini yaitu tentang Rasul Paulus, di mana dia mau menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa di mana orang-orang Yahudi pada saat itu mereka mengira bahwa mereka lah yang berhak mendapatkan kasih Kristus itu. Maka dari itu orang-orang yang bukan Yahudi itu tidak berhak, adik-adik. Nah, maka dari itu Kak Doni mau cerita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, waktu itu Paulus dalam keadaan di penjara, adik-adik. Nah, ketika dia dalam keadaan penjara, dia ini seorang rasul, di mana dia ditugaskan untuk tetap terus memberitakan firman Tuhan meskipun dalam penjara. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, suatu saat di masanya pada waktu itu orang-orang Yahudi, masyarakat Yahudi ini percaya bahwa berkat Allah atau kasih Allah hanya untuk mereka. Namun sebenarnya tidak, adik-adik. Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa kasih yang diberikan kepada umatnya atau kepada kita semua ini tidak hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, di hadapan Allah, baik orang Yahudi maupun juga orang yang bukan Yahudi itu sama-sama memiliki hak untuk diberkati oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Begitu juga ketika kita
pada saat ini kita tinggal di Indonesia, banyak agama, banyak juga budaya yang kita punya. Kita juga dari warna kulit, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang, dan juga ada yang berasal dari Ambon, Papua, Manado, Cina, dan Jawa, dan lain sebagainya. Itu juga berhak memiliki kasih Allah. Nah, maka dari itu adik-adik, kita yang telah memiliki kasih Allah, kita yang telah diberkati oleh Allah, kita juga harus menyebarkan kasih yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita sebarkan kepada teman-teman kita. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih pilih teman adik-adik, begitu. Kita tidak boleh si A karena dia lebih baik, ataupun si B karena dia lebih kaya, dan lain sebagainya. Nah, kita harus semuanya menyamakan mereka di dalam kasih Allah. Tidak boleh saling pilih memilih karena ini nakal atau ini baik. Nah, kita harus samakan karena semuanya berhak memiliki kasih Allah. Nah, adik-adik yang diberi Tuhan, firman Tuhan mau mengajarkan kita pada pagi hari ini bahwa kita anak-anak Allah yang telah diberkati oleh Allah, telah diberikan oleh Allah kasih karunia-Nya. Kita juga harus berikan kepada orang-orang yang kita temui, teman-teman kita, baik itu di sekolah, keluarga kita di rumah, ataupun orang-orang yang kita jumpai di lingkungan kita atau aktivitas kita. Nah, adik-adik yang diberi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik yang diberi Tuhan, tiba saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita lipat tangannya, kita fokus menghadap Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami mulai dari awal ibadah hingga pada saat ini. Dan saat yang lalu ya Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu serta merenungkannya. Dan biarlah ya Tuhan, firman itu dapat tertanam dalam hati kami dan tindakan kami, di mana kami tetap terus mengasihi siapapun yang kami temui, baik itu keluarga kami, teman-teman kami. Dan firman Tuhan tadi mengajarkan bahwa kami tidak boleh pilih-pilih teman, kami harus menyebarkan kebaikan kepada siapapun, karena Engkau juga yang telah mengasihi kami terlebih dahulu. Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada saatnya Tuhan kami mau berdoa untuk Indonesia, kiranya Engkau memberkati mulai dari presiden hingga ke pemimpin-pemimpin desa, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, kiranya Engkau memberkati, baik itu dari segi kesehatan, ekonomi, dan terlebih khususnya pekerjaan yang mereka cari ataupun mereka yang dalam kesusahan. Ya Tuhan, Engkau memberkati, dan biarlah krisis pandemik COVID-19 ini dapat cepat berlalu dalam negeri kami tercinta Indonesia. Dan biarlah ya Tuhan, keadaan ekonomi juga dapat kembali baik, dan kami juga bisa melanjutkan aktivitas kami, bersekolah ataupun bermain bersama teman-teman, dan keluarga juga dapat bekerja dengan baik tanpa adanya rasa khawatir karena COVID-19. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, berkati juga saudara-saudara kami, mungkin mereka dalam kelemahan tubuh karena COVID-19, ataupun teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau memberkati, memberikan kesehatan melalui obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, berkati juga keluarga kami dalam COVID-19 ini. Mungkin keluarga kami ada yang mencari pekerjaan, ataupun orang tua kami dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau memberkati, memberikan kesembuhan sama seperti Engkau memberikan kami kesehatannya Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari peran jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita hari ini sudah membaca firman Tuhan, sudah memuji Tuhan bersama-sama. Kakak bersyukur adik-adik boleh menikmati ibadah ini dari awal hingga selesai. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya mari berdiri.
Dan kita akan nyanyi lagu pujian Jalan Serta Yesus. Pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh beribadah di hari ini dengan baik. Tuhan Yesus, tolong berkati kehidupan kami dari hari ini hingga seterusnya. Ampunilah setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Kakak berharap ibadah hari ini boleh menjadi berkat buat adik-adik, dan adik-adik bisa belajar supaya tidak pilih-pilih teman dan tetap berbuat baik kepada semua orang. Kakak Vinda dan kakak Doni atas nama kakak Layan, mewakili kakak-kakak Layan yang lain, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai ketemu di ibadah hari ini.